Salam olahraga, Sobat Sportcast semuanya. Senang sekali dan turut berbangga serta bahagia sekali setelah kemarin kita sudah melihat betapa sukses dan meriahnya acara opening ceremony Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Tentunya ini merupakan awal dari kebangkitan baru, sebuah event yang kita sudah lama ya vakum selama pandemi COVID-19 ini. Dan Fornas menjadi salah satu event pembuka di event olahraga kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih luar biasa mewakili dari Sportcast dan juga LPDU Kemenpora, mengucapkan selamat dan sukses selalu terkait Fornas atas terselenggaranya Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Nah, keberhasilan Fornas ini juga tidak akan mungkin bisa sukses tanpa adanya orang-orang yang menyelenggarakan keberhasilan orang-orang di balik layar maupun di depan layar pelaksanaan Fornas ini. Tentunya kali ini tim Sportcast berkesempatan sangat menarik sekali karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, orang-orang yang berada di balik suksesnya Fornas ke-6 di Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ketua Panitia Pelaksana Fornas ke-6. Sudah hadir bersama kami hari ini ada Bapak Ahmad Samsudin. Selamat datang Pak. Saya manggilnya. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Terlihat lelah tapi bersemangat. Ya itulah Fornas ya. Festival olahraga rekreasi ya. Walaupun kita capek tapi semangat dan tetap gembira, itu pasti luar biasa sih. Pasti luar biasa. Tapi ini sih Pak, sebenarnya saya pengen melihat, ini kan saya menyaksikan langsung opening ceremony yang luar biasa gitu ya. Ini merupakan menjawab kehausan akan masyarakat akan event-event selain hiburan, tetapi juga olahraga. Saya mau nanya dulu sih, sudah berapa panjang persiapannya untuk bisa menghasilkan event sesukses baru opening nih? Sedang pelaksanaan ini berapa lama nih Pak? Boleh cerita? Lamanya hampir 3 bulanan atau 4 bulanan lah saya pikir. Dan ini sebenarnya kan rencananya waktu saya ditunjuk juga sebenarnya kan bukan kesuksesan ini kan bukan hanya karena satu orang ya, tapi karena semua sinergi gitu ya. Dan kita berantusias bahwa Sumsel ini dipilih sebagai arena Fornas. Dari situ pun kita persiapkan yang luar biasa dan kita coba bersinergi karena di Sumsel ini kan prinsip sinergi itu selalu diumumkan oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan Pak Ade Madiun. Jadi dengan sinergi inilah kita coba membangkitkan semangat Fornas di Palembang ini. Di Palembang. Pak, saya mau komentar Bapak dulu di tentang opening ceremony. Saya sendiri sih speechless sih Pak kalian. Wah, ternyata aku sudah kangen sekali dengan event, dikasih event semeriah ini. Gimana Pak? Iya, itu menurut saya sih saya terima kasih ya bahwa masyarakat terus juga penggiat olahraga rekreasi ini mengapresiasi gitu ya pembukaan yang kita laksanakan. Ya ini merupakan suatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentunya ya. Kita pandemi sudah lebih dari 2 tahun dan kemudian kita sekarang dalam kondisi masih dalam tahap recovery gitu ya. Dan tetapi saya pikir dengan kita membuat seperti ini tetap kita pakai prokes dan ternyata hasilnya menurut saya sih ya seperti Mbak sampaikan gitu kan. Dipuji Kemenpora ya Pak? Iya, alhamdulillah gitu ya. Saya bangga sekali nih orang Sumatera Selatan ini. Terima kasih. Dan itu merupakan sesuatu refleksi semangat, optimisme dari masyarakat Sumatera Selatan khususnya Indonesia tentu secara umum bahwa kita menyambut ke depan ini tantangan-tantangan lebih optimis. Pastinya. Tapi nyangka nggak sih Pak akan ternyata semegah dan semeriah ini Pak? Secara direncanakan kita memang sudah duga ya, tapi antusias masyarakat kan kita kadang-kadang perlu kita perlu antisipasi. Dan itu yang kadang-kadang tidak terduga dan ternyata masyarakat luar biasa. Saya saja mau masuk ke sana jam berapa? Jam 5 sudah nggak bisa masuk. Padahal kan ketua pelaksana gitu ya. Jalannya ini udah luar biasa dan di Ampera yang biasa lancar gitu kan berarah Jakabaring itu macet luar biasa. Dan kita lihat juga makanan juga ya, kalau kita lihat tuh pempek penuh gitu ya. Kemarin saya makan di salah satu resto gitu, Bintang itu saya lihat saya nggak bisa masuk, saya lihat semua kontingen pada makan. Ya kita mengalah lah, kita saudara kita mengalah. Tapi
Ya itulah antusiasme yang kita bangun ya. Ya Allah memberikan sesuatu bagi kita dan kita harus pelihara itu. Oke. Nah, yang menarik sih salah satu yang menarik dari Fornas ini, kalau saya tuh ngelihatnya tuh ada Citala, Pak. Maskotnya ini, Pak ya. Ini boleh diceritain nggak sih, Pak? Kenapa Citala ini, karakter ini menjadi sebuah maskot dari Fornas Vietnam ini? Ya, Citala kan ikan ya, ikan belida ya. Kita ikan belida itu kan ikan yang sekarang ini sudah langka ya. Dan ikan ini kan unik ya, kalau lihat ikan ini kan pipi gitu kan, dengan bentuknya yang beda ya, eksotis gitu kan. Dan ini kita angkat sebagai kearifan lokal gitu ya. Dan Citala ini sebenarnya kita harus pelihara juga. Nah, konsep-konsep itu kita tuangkan dalam bentuk gratis ya, supaya orang Monas ini juga membawa kabar juga bahwa kita Monas ini juga kita peduli terhadap lingkungan. Karena sekarang kan kalau kita lihat ya, isu nasional maupun internasional terkait dengan sustainability, terutama lingkungan juga. Nah, inilah yang kita bawa ke Monas itu. Kita ada yang namanya ikan belida, jadi kita sebut bahasa latinnya Citala. Gitu. Nah, ini yang kita harus pelihara. Dan ini salah satu yang kita masukkan sebagai isu lingkungan yang kita masukkan sebagai semangat dalam Monas ini. Berarti ada kearifan lokal, ada isu lingkungan, semuanya itu dijadikan satu ke dalam sebuah maskot ini untuk sama-sama mensukseskan Fornas. Gitu ya, Pak ya. Oke, saya soalnya pada saat open itu banyak sekali Citala-Citala dibuat seperti itu, dan itu juga memang sangat unik sih, Pak. Betul. Oke, nah selain, saya masih bahas lagi sih opening, selain soal Citala, panggung nih. Ini unik juga nih Pak, panggungnya itu temanya perahu. Iya. Itu kenapa nih Pak, perahu nih Pak? Iya, temanya memang kita lebih kepada air ya. Kepada air, kita punya Sungai Musi. Dan itu juga suatu keunikan juga yang kita tarik ya, bahwa Sungai Musi itu sebenarnya penuh dengan cerita. Sungai Musi itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Sriwijaya. Jadi kita bawa Sungai Musi ini sebagai semangat daripada bahari ini kita bawa gitu. Nah, ini kita buat panggungnya, kita tampilkan, ada perahunya gitu kan, dan juga tarian-tariannya juga bertema Sungai Musi gitu kan. Kemudian kita naikkan lagi menjadi amperanya, jadi semuanya terus gitu kan, kita jadiin satu dari mulai budayanya, pembangunannya sampai sekarang itu. Dan itu dirangkai dalam suatu kegiatan yang tari-tarian macam-macam. Ada teatrikalnya juga. Ada teatrikalnya juga, dan kita lihat juga kan bagus ininya pembawaan daripada penarinya gitu. Ceritanya pun kita rangkai. Terkonsep sekali. Menyentuh hati sih sebenarnya bagi penonton itu melihatnya, membawa dari bukan hanya saat ini aja, tetapi dari zaman dulu juga sejarah kita angkat, dan kearifan lokal itu kita tampilkan di situ ya. Itulah semangat daripada Fornas juga ya. Jadi Fornas kan sebenarnya bersumber daripada olahraga masyarakat ya. Jadi Sungai Musi itu juga akan membawa juga kepada masyarakat juga gitu kan. Olahraganya juga bersumber juga, kita punya olahraga dayung macam-macam yang akan kita lombakan, ada di situ juga. Sejarah baru nih Pak, sejarah baru di Fornas ke-6 ini yang awalnya targetnya itu cuma 10.000 penggiat Pak ya. Ternyata 12.000 lebih. Wah, bisa bayangkan hanya dalam waktu berapa hari gitu ya, kita mendatangkan orang ke Sumatera Selatan 12.000 orang lebih. Ini gimana nih Pak, tanggapnya di luar dari ekspektasi pasti ya? Iya, tadinya sih kita lancar-lancar tadinya ada sekitar 8.000 ya, kemudian dari 47 naik jadi 10.000 gitu kan. Wah ini kita bagaimana nih ininya kan ya. Tetapi berkat sinergi lah, ada Ketua Kormi Pusat, Pak Dionispan, Kormi Sumatera Selatan, Busasa gitu kan, Pak Prokopinda, Gubernur, semuanya kita bersinergi nih. Dan asosiasi perhotelan, asosiasi kuliner, macam-macam. Jadi kita siap-siap gitu kan untuk melakukan untuk menerima tamu yang 12.000. Saya bayangin 12.000 itu bagaimana macetnya ya, Jalan Sudirman, Ampera gitu kan, gimana macetnya. Kedua, di mana hotelnya kan, hotel kita kan terbatas juga ya. Ternyata luar biasa ya, hotel penuh gitu kan, hotel Melati pun penuh gitu kan, homestay penuh. Dan
ternyata ada juga yang nginep di rumah saudara-saudaranya. Itu luar biasa. Tidak ada dicatat kita dalam event-event nasional yang nginep di rumah saudaranya gitu kan. Itu luar biasa menurut saya. Dan ini mereka 10.000 bawa keluarga liburan di Palembang ini. Saya bayangin berapa ton pempek keluar dari Palembang gitu kan. Setuju Ya. Belum lagi UMKM UMKM-nya betul. sewa mobil gitu, sewa kendaraan. Iya, rental-rental yang kemarin lesu dari 2 tahun, sekarang kita lihat aja rental banyak gitu. Dan banyak juga kan kita lihat bus dengan berbagai macam nomor polisinya kan. Wah, saya bilang ini Sumatera Selatan sebagai Palembang khususnya sebagai kelihatan sebagai ini ya kota nasional gitu, banyak sekali ya plat nomor yang berkeliaran di situ. Iya, banyak sekali. Iya. Di mana-mana orang semuanya hadir, datang kemana-mana. Jadi kalau misalnya ke suatu tempat tuh ada aja orang dari luar daerah Sumatera Selatan gitu ya Pak ya. Nah, kemarin juga kayak tadi saya bilang pada saat opening tuh Pak Menpora tuh benar-benar memuji sih Pak, memuji keberhasilan opening ini gitu. Sebenarnya rahasianya apa sih semua rangkaian-rangkaiannya itu dibalik kerja keras semua tim pastinya ya Pak. Ya ini gimana sih Pak? Intinya ya tadi saya bilang sinergi, semua pihak bersinergi ya. Saya yakin lah Pak Gubernur juga begitu dengan Pak Wagub dengan semua jajarannya sangat mendukung gitu kan. Kemudian kita punya asosiasi juga mendukung, Kormi juga mendukung gitu ya, Pusasa juga dengan Kormi dan ICSB-nya juga mendukung gitu. Jadi dan yang bagus juga kan sebenarnya BUMN, BUMD gitu kan. Di situ ada ada PTBA, boleh sebut nama ya, PTBA juga Bank Bubble, Mandiri, BUMN yang lainnya, kemudian juga swasta, Opi Oil itu, Opi Palm itu kan juga ikut. Begitu kan saya pikir ikut juga gitu. Luar biasa saya bilang. Berarti kalau menurut Pak San tuh dengan banyaknya kontribusi dari para pihak swasta maupun dari BUMN, mereka juga melihat peluang yang luar biasa terhadap event ini ya Pak? Iya, sebenarnya ini kan event yang menurut saya event masyarakat ya. Jadi semuanya sumber daya dan mereka melihat ini luar biasa, 12.000 lebih ya. Menurut saya kalau kita bisa jualan 12.000 kalau kita bicara bisnis ya, itu luar biasa sekali gitu kan. Seperti contohnya kalau boleh saya sampaikan, kita saja lepas punyanya BSB Cash ya, kebetulan saya juga di Sumsel Bubble, kita pakai BSB Cash untuk LRT itu, kita siapin 1.000, habis. Dalam waktu sekejap? Belum pembukaan saja sudah habis. Pembukaan kita bikin lagi itu sudah habis gitu. Jadi, dan itu sinergi antara satu perusahaan dengan misalnya PT KAI, kita bisa sinergi. Nah, itulah muncul sinergi gitu. Jadi tidak si Pornas ini sebenarnya ajang tidak hanya berolahraga, tapi ajang untuk kita bersinergi gitu. Kalau saya menyebutnya ajang untuk silaturahim. Kalau Bapak sendiri sih melihat Pornas ini apakah mungkin maksudnya ke depannya tuh akan menjadi semangat baru untuk timbulnya ya bibit-bibit baru dalam bidang olahraga, pemuda-pemuda baru di bidang olahraga? Iya, tadi saya barusan ke ini ya ke lihat layang-layang. Gitu ya, lihat layang-layang, kemudian dia berkuda gitu kan, saya lihat layang-layang saja itu peminatnya banyak sekali anak-anak muda gitu ya. Bisa bayangin kita masih kecil, kalau sekarang kita main gadget gitu kan, kita masih kecil sering berdarah tuh. Kalau main main layang-layang, tarik ulur gitu ya. Walaupun sekarang kalau saya suruh main mungkin nggak bisa naik tuh layang-layang gitu ya. Tetapi itu menarik gitu ya, kan anak-anak anak muda yang main itu kan. Nah, itu luar biasanya. Jadi kita lihat layang-layang di Mari, kemudian kemarin saya juga taiji, anak kecil 10 tahun gitu, dia bisa bermain taiji gitu kan. Dan dulu zaman breakdance ya, kalau dulu kata-kata breakdance itu tari patah-patah gitu ya. Nah itu kita senang sekali dan itu dibangkitkan kembali. Terus yang satu misalnya sepeda BMX gitu ya, itu sebenarnya kan sepeda seperti itu kan ada ajang internasionalnya ya. Dan kita harus kita bangun, dan anak muda inilah kita harus harus kita dorong gitu ya. Nah dari kemarin saya lihat banyak sekali pegiat-pegiat olahraga rekreasi ini muncul anak muda ini. Ya, itulah jadi kita berharap sih ke depan
olahraga ini bisa menjadi olahraga benar-benar olahraga masyarakat, di mana Pak Menpora menyatakan yuk kita memasarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Iya. Insya Allah ini menjadi sesuatu yang benar-benar bisa kita realisasikan. Kalau Bapak sendiri melihat dalam waktu beberapa hari ini, cabang olahraga mana nih Pak Capur yang paling banyak diminati oleh penggiat olahraga ini Pak? Kalau saya lihat itu banyak sekali ya, ini penggiatnya beda-beda nih ya. Saya lihat kemarin Poco-Poco gitu ya, banyak sekali penggiatnya. Tadi saya lihat mobil juga ada penggiatnya juga, dan banyak sekali gitu. Airsoft gun, weh itu luar biasa. Orang-orangnya beda-beda gitu kan, semangatnya luar biasa gitu kan. Nah, jadi ada ininya nih, ada komunitasnya masing-masing gitu ya. Dan ini kita lihat tadi marching band aja kita lihat tuh jalan udah mulai padat tuh. Dan masing-masing punya penggiat-penggiatnya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya semua dari ada 55 ya Pak ya? 55 ditambah 9 ekspedisi. 55 ditambah 9 ekspedisi itu semuanya full hampir, maksudnya semuanya punya minat yang maksimal. Ya, yang minat tadi itu masing-masing punya komunitasnya gitu ya. Dan saya bersyukur gitu ya, kemarin juga lihat ada taiji, ada barongsai gitu. Saya ulang barongsai itu, wah luar biasa bermainnya itu. Kita lihat terusnya dance, kamu bayangin dance ya itu. Inilah saya ada euforia dan ada satu kebahagiaan yang kita beda dengan olahraga prestasi ya. Di situ ada sesuatu yang kita nilai ya, kan semangatnya emang semangat yang gembira gitu kita lakukan itu. Betul. Gini, kalau saya sih melihatnya ini sebagai ajang bahagia aja, olahraganya bergerak, sehatnya dapet, silaturahminya dapet gitu ya. Yeah. Tapi juga sebuah kebahagiaan, menaikkan imun lah ya kalau di pandemi kayak gini. Iya, imun benar. Ini benar-benar menarik ya, imunnya benar. Itu benar tuh. Jadi dengan bahagia itu imun. Saya sendiri tidak merasa lelah gitu ya, walaupun kita ke sana sini, karena gembira lihat orang-orang itu, orang 72 tahun, 82 tahun masih bermain taiji, masih waduh itu luar biasa. Terus cucunya juga ada di situ. Wah, olahraga mana yang seperti itu? Saya pikir ya hanya di pekan olahraga rekreasi ini aja ada. Betul. Yang muda ketemu yang tua tuh ikut olahraga semua gitu ya. Olahraga juga. Dan luar biasanya 63% menurut Ketua Kormi dananya dana sendiri. Wah, itu luar biasa kan, uang keluarga digunakan untuk ini, untuk beli tiket pesawat, nginep, pakai uang pribadi dan tidak perlu. Iya, karena ini kan rekreasi ya. Rekreasi. Nanti malah neneknya bisa ikut olahraga, orang tuanya juga bisa gitu ya, sesuai dengan minat masing-masing gitu ya Pak. Iya, dan ini yang menarik ya, ada beberapa kalau kita ada yang dokter, beberapa profesi, ada yang pedagang, ada yang pegawai negeri, dan saya bilang Bapak pegawai negeri gimana? Cuti saya kata, wah jadi semuanya ikut serta gitu kan, dan momennya tepat pada saat anak-anak libur sekolah. Betul. Oh iya, pada saat libur sekolah benar-benar rekreasi dan olahraga keluarga. Kalau Bapak lihat sendiri nih, wisata di Sumatera Selatan jadinya gimana dengan adanya ini Pak? Ya, pokoknya kalau sekarang ke Sumatera Selatan semuanya penuh lah gitu. Di Pulau Kemarau saja penuh gitu kan. Kemudian juga tadi kita lihat di Ampera saja sore malam banyak yang ngambil foto selfie macam-macam. Saya pikir ini luar biasa gitu kan. Yang mungkin kita anggap itu Ampera biasa, tapi bagi mereka itu sebenarnya kebanggaan, tidak hanya untuk masyarakat Palembang, tetapi masyarakat Indonesia secara umum. Oh, kita lihat itu tamu-tamu. Kalau menurut Bapak sendiri, Pak Sam sendiri nih, orang sosialnya nih gimana nih nyambut ini? Masyarakatnya itu antusias apa sih Pak? Sangat antusias ya, sangat antusias. Saya juga sangat antusias sih Pak. Benar. Kalau kita lihat ya, mereka berkunjung ke tempat-tempat event-event itu luar biasa. Jakabaring Sport Center saja masih ngantri itu orang masuk gitu. Tadi saya lewat sini masih ngantri gitu kan, dari di acara-acara pun dimanapun orang pada nonton gitu ya. Nah itu menurut saya sesuatu yang bagus. Yang lebih bagus lagi memang saya lihat juga UMKM yang gerak. Tadi di OI juga saya lihat
sepanjang jalan tuh UMKM-nya bagus ya. Jadi mereka nanya ke saya gitu, Pak, kapan diadain lagi? Wah, ini belum berakhir, kapan mau ditanya lagi? Pak. Ya, iya, karena itu di sana ada dua inorga, satu lagi ekspedisi gitu, jadi kita ada dua itu kan. Jadi mereka mau selesaikan besok ya, mereka bisa selesai hari Selasa. Jadi mereka bilang, Pak, kapan lagi? 2 nggak cukup, kata Pak Bupati. Harusnya 6, dia bilang gitu. Oh ya, nantilah kita buat lagi. Di Tanjung Semai di OI itu Pak ya. Betul. Nanti betul. Pak, akhirnya ada event-event selanjutnya, bukan hanya Komnas, ini awal ya, merupakan bangkitan nih. Kan nanti ada sepak bola ya. Ada sepak bola. Saya pikir itu kita harus buktikan bahwa ini sebenarnya kan pemanasan saja untuk menyambut perhelatan dunia sepak bola ya. Ya saya pikir ya kita masyarakat Selatan sudah terbiasa untuk menghadapi hal ini. Oke. Pak, dengan nilai sponsor 15,6 miliar ya Pak ya? Atau bisa lebih ini? Yang sponsor sponsor kita. secara keseluruhan untuk Kornas ini. Oh iya, bentuk-bentuk yang tentunya ini akan pasti sangat membantu sekali dalam pendanaan. Ini apa nih Pak yang perlu kita sampaikan kepada seluruh pihak sponsor yang sudah membantu? Iya, saya terima kasih ya kepada sponsor ya, terutama PTBA, Bangsal Babel, Bank Mandiri, kemudian juga Okipop, itu kita juga sampaikan. Kemudian juga ada beberapa BUMD pun menyampaikan ya, PT KAI gitu ya. Terus ya ada AP2 itu menyambut tuh dari ini. Dan itu menurut saya terima kasih. Ini kami ya secara sebagai penyelenggara sangat terima kasih dan sangat terbantu gitu ya. Nah inilah bukti bahwa kalau kita bersinergi sebenarnya kita bisa menyelenggarakan sesuatu yang tadi disebut luar biasa, sesuatu yang tadinya kita nggak menyangka, kemudian kita bisa bersinergi dan kita luar biasa. Dan juga tentunya masyarakat ya secara umum ya yang memang membantu juga untuk kita, di mana perekonomian juga kita berharap bisa tumbuh. Jangan khawatir bahwa apa yang kita berikan pasti akan kembali kepada kita dan pada masyarakat juga secara umum. Pasti ya, kita harapkan bisa lebih berkali-kali lipat. Kalau ekonominya ini kan membangkitkan ekonomi masyarakat, kita lihat saja nanti beberapa bulan ke depan, insya Allah ekonomi berputar dan ini kita lebih optimis untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saya yakin dampaknya pasti positif sekali. Amin. Pasti kita berdoa bersama-sama, itu harapan semua masyarakat Indonesia. Nah, ke panitia nih Pak, kabarnya ada 1.200 panitia yang sudah bekerja keras di balik kesuksesan dari Kornas ini. Apa nih ya Pak yang Bapak harus sampaikan kepada para panitia ini? Ya, saya terima kasih semua panitia. Saya yakin teman-teman juga tidurnya juga sangat kurang ya, tetapi inilah yang kita harus inikan ya. Insya Allah saya sih percaya itu akan menjadi amal jariah kita. Kalau ini sukses akan dikenang oleh masyarakat, itu insya Allah menjadi amal jariah kita. Saya ucapkan terima kasih sebagai ketua pelaksana Kornas kepada semua panitia. Panitia ini macam-macam, dari OPD, dari polisian, dari angkatan, itu semuanya saya ucapkan terima kasih. Dan semua panitia yang di belakang juga, yang membersihkan macam-macam, yang bawa-bawa, semuanya saya terima kasih. Dan teman-teman yang terlihat maupun tidak terlihat untuk di panitiaan, saya ucapkan terima kasih. Pada semua penyelenggara juga, dan terutama pusat dan di daerah, saya ucapkan terima kasih. Pada Kormi, di pusat maupun daerah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke. Pak Sam, apa harapannya khususnya untuk olahraga rekreasi dan juga kebangkitan olahraga ke depannya di Sumatera Selatan? Iya, saya berharap olahraga rekreasi ini kita masyarakatkan gitu. Ini sangat-sangat mudah ya, dan sangat tidak membutuhkan tempat yang banyak gitu ya. Seperti kita main galasin gitu kan, main bak sodor gitu dengan anak-anak. Gak perlu kita mungkin di keluarga saja kita masih udah bisa gitu. Di keluarga saja kita kumpul gitu, daripada kita main gadget, kita bisa main misalnya kartu gitu kan dengan anak-anak. Di samping juga kita tentunya belajar yang lainnya ya, yang misalnya bak sodor, misalnya juga enggrang gitu kan. Itu cukup membantu. Dan mudah-mudahan ke depan salah satu dari olahraga ini bisa menjadi olahraga internasional. Amin, kita berharap seperti itu ya. Yang pasti harapannya kita memasyarakat olahraga dan olahraga jadi masyarakat. Oke.
Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Saya sama sih menyuarakan suara-suara masyarakat yang lainnya juga. Semoga akan ada event-event selanjutnya. Amin, amin, Dan amin, sukses juga sehingga mengembangkan perekonomian amin, di Indonesia amin, setelah amin, pandemi amin, COVID-19. amin. Saya meyakini sekali ini adalah sebuah kebangkitan yang luar biasa. Amin. Pak Hasan, sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Kita sama-sama meningkatkan imun dengan adanya event Fornas ini ya Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih. Nah, Sobat Sportcast, kita ini juga melihat sebuah bukti nyata kerja keras dari sebuah event Fornas ini adalah jawaban-jawaban dari semua kerja keras dari orang-orang yang ada di balik layar maupun di depan layar untuk kesuksesan sebuah acara event Fornas ini. Tentunya Fornas ke-6 di Sumatera Selatan merupakan bukti nyata di balik semua kesuksesan, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ini adalah bukti dari kesuksesan Fornas ke-6. Saya Nada Nasyaya, pamit terima kasih untuk kebersamaan Anda. Salam Sportcast dan salam olahraga.